Kali ini akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 tentang Organizational Learning atau pembelajaran organisasi. Yuk simak penjelasannya. Kalian tahu gak sih organisasi pembelajaran itu apa? Nah, organisasi pembelajaran itu pertama kali dipopulerkan oleh Peter Senge. Nah, Peter mengatakan keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kemampuan dalam mengembangkan institusinya menjadi organisasi pembelajaran. Pengertian lebih jelas mengenai organisasi pembelajaran yaitu merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu dan meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Kalau pembelajaran itu sendiri merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Selanjutnya, ada teori pembelajaran organisasi. Yang pertama ada operant conditioning, yaitu perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh suatu imbalan. Yang kedua, classical conditioning. Apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap sesuatu objek. Yang ketiga, social learning theory. Melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah dan objek. Selanjutnya, ada 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran. Yang pertama, membangun komitmen pada pembelajaran. Yang kedua, bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Berikut penjelasan mengenai 3 fungsi dalam organisasi pembelajaran. Poin yang pertama yaitu ada membangun komitmen pembelajaran, membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis, investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran, mengukur tolak ukur, menelusuri pembelajaran, menciptakan penghargaan dan simbol pembelajaran. Lalu poin yang kedua yaitu bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak, menciptakan prasarana yang menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi dan memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pembelajaran. Yang pertama, gagasan baru merupakan syarat bagi organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran secara aktif mencoba untuk memainkan ide informasi baru pada organisasi tersebut. Organisasi pembelajaran juga melakukan hal ini dengan cara menyaring lingkungan eksternal, mempekerjakan bakat dan keahlian baru yang diperlukan. Yang kedua, pengetahuan baru harus ditransfer ke seluruh organisasi. Karena organisasi pembelajaran berjuang untuk mengurangi halangan-halangan struktural, proses dan interpersonal terhadap pembagian informasi ide dan pengetahuan antar organisasi. Yang ketiga yaitu perilaku organisasi harus berubah sebagai hasil pengetahuan baru. Karena organisasi pembelajaran ini berorientasi pada hasil. Organisasi pembelajaran juga membantu menyumbangkan lingkungan di mana karyawan didorong untuk menggunakan perilaku dan proses operasional baru untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, penjelasan yang terakhir yaitu ada model pembelajaran masyarakat. Yang pertama ada proses memperhatikan, yang kedua proses mengingat, yang ketiga proses mesin untuk meniru, yang keempat proses pemberdayaan atau penguatan. Oke semuanya, cukup sekian pembahasan mengenai materi organizational learning atau pembelajaran organisasi dari aku. Semoga video ini mudah dan dapat dipahami oleh kalian semua. See you, bye-bye.